Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, semoga pelajarannya bisa masuk, bisa manfaat, dan bisa barokah. Tolong salah satu ketua atau ketua kelas silakan memimpin berdoa. Ini masih sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan semua? Sudah mandi semua? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, saya absen dulu. Fatwa, Azam, Tara, Aska, Rehan, Ian, Faruk, Wahyu, Mail, Kafa, Cinta kepadamu, Ilma, hadir, Anik, Anissa, Farida, hadir, Reza, Arin, hadir, Dara, hadir, Siva, hadir, Tiwi, Dini, oke, alhamdulillah hadir semua. Untuk biar tetap semangat, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita hebat ya? Oke, hebat. Kita tes kehebatannya. Nah. Dua kali. Dan bergizi. Oke. Kita lanjutkan, tapi sebelumnya kita flashback ke belakang dulu. Materi apa yang pernah saya sampaikan di minggu lalu? Keteladanan apa? Jujuran. Terus? Jujuran. Oke, itu adalah salah satu sifat keteladanan Nabi Muhammad. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi alam. Saya kasih testimoni soal dulu. Nah,
pretest dulu tentang materi kita pagi hari ini sampai apa sebelum saya sampaikan materinya. Nah, dikerjakan 2 menit setengah selesai. Cepat sekali soalnya hanya 5. Nggak bawa pulpen, bawa. Oke. Ada yang lebih? Ya, silakan dikerjakan. Ya, disilang. Dikerjakan, nanti kalau sudah saya ambil. Ya. Dikasih nama enggak? Ya, dikasih nama. Kasih nama atasnya. Sudah selesai? Oke. Oke. Murid Bapak pintar-pintar semua, nggih? Oke, kasih nama atasnya. Aja. Udah? Oke, nunggu temennya yang belum. Masih ada yang belum. Udah semua? Saya ambil ya. Saya ambil. Nanti kita cocokkan bersama. Udah selesai? Kasih nama, nggih, kasih nama. Kasih nama. Udah? Kasih nama, Bon? Muhammad Ismail. Nabi. Oke. Untuk pelajaran pada pagi hari ini adalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada beberapa tujuan. Di antaranya satu, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kondisi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam dengan benar dan terperinci. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan 3 tujuan utama. Nah, yang ketiga,
Peserta didik diharapkan mampu menyebutkan minimal 2 poin perbandingan kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam dengan kondisi saat ini dengan akurat. Peserta didik diharapkan mampu menyebutkan minimal 2 poin perbandingan kondisi ekonomi sama tadi. Peserta didik diharapkan mampu membandingkan kondisi sosial masyarakat pra-Islam atau disebut dengan jahiliyah dengan kondisi sosial saat ini secara sistematis. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap toleransi dan sabar dalam menghadapi perbedaan pendapat di lingkungan sosial secara konsisten. Ini sudah terbiasa beda pendapat kita, nggih. Nah, diskusi seperti biasa. Peserta didik diharapkan mampu menghargai nilai-nilai ketauhidan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, karena saat ini banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang. Ini sudah tadi. Nah, ini nanti saya setelkan film Nabi. Nanti kalian silakan dipahami. Nanti setelah itu membentuk kelompok, okay? Dan nanti per kelompok 5 orang. Setelah melihat dibahas per kelompok, nanti masing-masing kelompok menyampaikan hasil dari perundingan kita atau hasil dari musyawarah kita, hasil dari pemahaman kita terkait film ini. Itu nggih. Saya setelkan film. Nah, ini film yang sudah sorry. Filmnya Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sambil bawa pulpen, nanti kalau ada perlu dicatat, silakan dicatat sambil memahami filmnya. Siapa yang menghendaki dirinya selalu sehat dan kuat, orangnya adalah kata gemuk dan besar ini. Kemudian barang siapa yang hendak mengadakan persembahan dan membuktikan kesaktiannya, kijang kotok ini persembahan yang pantas. Dan siapa yang ingin di rumahnya ada makanan lezat, kami menjual domba segar ini. Silakan. Ayo silakan. Ini masih segar. Ya, silakan pilih. Saya berani membayar kijang ini dengan harga 100 dinar. 100 dinar? Kalau saya akan membayar kadal ini dengan harga 30 dinar. Apa? 30 dinar? Aku berani tambahkan harga kijang itu menjadi 150 dinar. Dan aku berani menambahkan harga kadal itu menjadi 40 dinar. Oh, tidak. Itu caranya. Aku harus segera pergi ke padang pasir dan berburu kadal sebanyak-banyaknya setiap hari. Dan tidak lama lagi, aku akan menjadi orang kaya. Kadal besar terjual dengan harga 50 dinar. 50 dinar? Oh, aku harus segera bergegas. Sekarang, siapa yang berani menambahkan harga kijang ini? Saya berani menawar 110 dinar. Saya berani menambahnya. Apa-apaan kau ini kijang? Apa kedua matamu sudah buta? Apa kau tidak melihat diriku? Kau hampir saja membunuhku. Aku mohon, maafkan aku kadang. Aku terburu-buru tadi. Apa kau diburu oleh serigala yang galak? Apa pemburu yang kejam? Aku telah jatuh ke tangan seorang pemburu. Pemburu yang mana? Aku tidak melihat ada makhluk yang lain, kecuali aku dan kau saja. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Aku harus mencari kedua anakku. Oh, maksudmu kedua anak kijang yang mungil itu ya? Jadi kamu melihatnya? Di mana mereka? Aku telah meninggalkan mereka di sekitar sini. Tapi sekarang aku
Aku tidak akan memberitahu di mana mereka, kecuali kau ceritakan apa yang terjadi. Ceritanya sangat panjang, Dadang. Ya sudah, kalau begitu, mulailah kau bercerita. Hari ini aku meninggalkan anakku untuk mencari makan. Tiba-tiba aku terjerat-jebakan seorang pembunuh. Aku diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Kemudian si pembunuh beristirahat di tempat tidur. Tidak lama kemudian aku mendengar percakapan dua ekor burung kecil. Itu yang mustahil para oleh Ustaz. Sedang berjalan untuk senang Ustaz. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dengarkan suara siapakah itu? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Perhatikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menoleh karena datangnya terlihat itu. Ya Rasulullah, aku telah ditangkap oleh pembunuh ini dan dia mengikatku dengan ikatan yang membuatku tidak bisa bergerak dan bangkit. Kasihan sekali tidak itu. Ya Rasulullah, aku terpaksa harus meninggalkan kedua anakku yang masih kecil. Keduanya masih membutuhkan air susuku, ya Rasulullah. Dan keduanya sedang kehausan. Anda adalah Nabi membawa rahmat. Apa Anda lepaskanku supaya aku bisa pergi ke gunung itu untuk menyusuri kedua bayiku dan menyelamatkan mereka dari kematian. Setelah itu aku akan kembali ke sini dan tidak bisa kembali menikahmu seperti sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kau akan melakukannya. Maksudnya, kamu pasti kembali diberikan lagi." Iya, pasti aku akan kembali dari sana. Cerita ini, Sekarang seperti kamu, di mana kedua anakku? mereka di sana sedang bersembunyi di balik batu. Rasulullah, tetap aku ingin mengenal Rasulullah Alaihi Wasallam. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Kemana lari jadi itu? Apakah dia berbunuh sendiri? Akhirnya dapat juga karena celaka. Kamu merasa dulu. Aku salah sengaja. Aku akan menjual di pasar dengan harga 50 dinar. Lalu untuk apa aku buang-buang waktu di pasar? Agar tujuan sangat memilihku, lalu aku kembali lagi ke sini secepatnya dan berburu kadal lain. Kadal lain. Jangan tinggalkan kami, Ibu. Siapa nanti yang memberi kami makan? Siapa yang memiliki kami? Andai saja Ibu bisa. Ibu bisa. Kita harus selalu bersama. Ibu selalu menyiapkan makanan yang kami butuhkan. Kami masih sangat butuh kegiatan ini. Ibu harus kembali. Ibu sudah berjanji kepada Rasulullah SAW. Ibu berjanji akan bersama dengan kami. Ibu memang suka ada waktu yang menjadi kawanan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Janji itu artinya Ibu akan melakukan artinya. Siapa yang berada di dalam Muhammad dan berikutnya? Muhammad yang disebut-sebut sebagai Nabi. Sungguh indah kalimat yang Anda ucapkan dan alangkah indahnya memandang diri Anda. Apa yang diinginkan orang paling kurang ajar ini? Sungguh manusia yang harus merasa lebih
kata bisa bicara. Anda yang paling musuhi dan paling dasar makhluk bodoh. Umat dihadapi dengan sesuatu. Umat dihadap berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, biarkan aku pamit untuk membunuhnya. Semoga ada selamat jauh. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai umat, tahukah Anda bahwa seseorang yang sangat sabar, hampir saja menjadi seorang nabi? Anda benar sekali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gerakan apa yang membuat Anda berkata demikian? Perkataan Anda tidak benar, dan Anda sama sekali tidak menghargai majlis. Berani sekali menasihati aku. Orang ini seperti setan yang terkutuk. Berani sekali dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, demi Lata dan Musa, aku tidak akan beriman kepada Anda, kecuali kau karena ingin menyatakan imannya kepada Anda. Berani sekali kalau telah menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan apa yang kalian hadapi. Padahal itu menjadi tentang memandang Rasulullah dengan hormat dan anjing. Ya Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bertuah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai ya Rasulullah, wahai yang makhluk terbaik. Kalian berbicara dan menjawab Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam, Maha Suci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah yang kamu sembah wahai kalian? Ia yang singgasananya berada di langit, yang kerajaannya berada di bumi, yang rahmatnya memenuhi surga, yang siksanya berada di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah diriku wahai kalian? Putusan Tuhan semesta alam, penutup para nabi. Beruntunglah mereka yang membenarkan Anda, dan celakalah mereka yang mendustakan Anda. Demi Allah, ketika aku datang ke sini, tidak ada yang paling aku benci di muka bumi ini selain Anda. Namun saat ini, Anda lebih aku cintai dari kedua orang tua. Lebih dari ini, semua aku cintai Anda. Aku cintai Anda, mencintai Anda dengan sepenuh jiwa yang paling dalam. Dan aku bersaksi dengan Tuhan saya Allah, dan Anda ya Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan Anda hidayah. Sesungguhnya agama ini berada di atas dan tidak ada yang lain berada di atasnya. Dan tidak ada perbuatan yang diterima bila tidak ada sholat. Dan sholat tidak diterima tanpa Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdoa sehingga sholat dan membacakan Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera bagi Anda ya Rasulullah. Telah aku selesaikan urusanku. Sekarang aku balik ke sini untuk menjaga diriku. Setelah aku susui kedua bayiku, ikatlah kembali diriku dan biarkan diriku terikat seperti yang sudah menjanjikan. Aku rela dengan apa-apa yang Allah takdirkan untukku. Sungguh kejam apa yang telah berbuat. Benar-benar bodoh. Ikatlah diriku di sana ibu dari bayinya. Seharusnya aku merasa berdosa. Anda telah berlaku baik kepadaku dan berbuat baik kepada bayiku. Terima kasih wahai Rasul yang mulia.
Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tenanglah. Tidak apa-apa. Jika saja engkau mendakinya ya Rasulullah, maka akan kuhadiahkan kepada anda. Ambillah tidak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan sang hijab agar dapat kembali berkumpul dengan anaknya. Wahai keluargaku, wahai Nabi, telah tiba waktunya. Mari kita berangkat untuk membuat perhitungan keselamatan kita dengan Muhammad, orang yang sudah menghina agama kita. Sumpahkan benar. Tahan. Kalian mau pergi kemana? Kami hendak Muhammad untuk membunuhnya. Wahai keluargaku. Cek. Kalau begitu, maka aku ceritakan kejadian yang aku alami dengan Muhammad dan saya berkata, Ijang wae tunduk ibune. Nabi membawa rahmat. Aku berjanji bahwa dia adalah dari Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. Sungguh sebuah kejadian yang menakjubkan. Hampir saja kita melakukan kesalahan besar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Lalu berangkatlah para ksatria Banisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkenalkan keislaman mereka di hadapan beliau. Dan Rasul menyambut mereka semua dengan sukacita dan penuh penghormatan. Lalu mereka berkata, kami siap diperintah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, bergabunglah kalian di bawah wajah hari semua. Mereka semua meneriakkan takbir dan takbir. Dan mereka menjadi prajurit terbaik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru as-samawati wal-ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يلقى من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله نوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Nah, tadi demikian film materi kita pada pagi hari ini. Setelah mengamati film tadi, saya silakan membuat satu kelompok 5 orang
Atau ini sudah selesai kelompok ini? Sudah selesai kelompok? Oke. Saya kasih lembar kerja. Saya kasih lembar kerja. Nanti hasil dari film ini seperti apa, bagaimana, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Itu ya. Oke, silakan dibuat rangkumannya. Saya kasih waktu berapa menit? 10 menit atau 15 menit? 15 menit ya. Oke, 15 menit. Selain dari film tadi, kalian bisa mencari referensi dari buku bisa, dari jurnal bisa, atau dari laptop juga bisa memanfaatkan AI atau jurnal yang lain. Ini ada laptop, di bawah juga ada laptop, bisa diambil. Hah? Oke. Tidak dipakai. Oke. Gemini. Tidak dipakai. Di depan, di kantor diambil, Mas. Dipakai. Nah, dibagi, Mas. Dibagi laptopnya. Silakan dihidupkan untuk mencari referensi yang lain, untuk mengembangkan materi. Waktu 15 menit. Dihidupkan. Oke. Macam menghadap ke sana. Nah. Nanti setelah selesai 15 menit kembali ke tempatnya tadi ya. Nah, kembali ke tempatnya tadi.
Siapkan beberapa pertanyaan dari sini. Jadi Pak. kalau ada Bikin teman, pun, Pak. sudah selesai. Oke, berapa halaman? Baru 5. Dua, baru 5. Sudah selesai rangkumannya. Sudah. Ini ditulis di kertas yang sekiranya bisa dipahami. Gimana tadi nih, paham ra? Slide 1. Ini jahiliyah, ini masa sosial. Nanti kamu menjelaskan yang materi 4. Yang dari segi politik, kondisi politik dan suku-suku. Oke. Nah, yang satu saja, Mbak. Nanti kalau lama kebanyakan. Yang Mbak pahami yang slide ini aja. Oke. Nanti kamu presentasi yang 2, 3. Ini kamu yang 3 ini saja. Ini dipahami lagi, nanti yang sekiranya belum paham yang mana. Oke, yang ini saja materi 3. Kamu nanti mempresentasikan materi 2. Oke, 2 saja ini. Kamu nanti mempresentasikan materi 1. Materi 1. 1 saja. 1, 2, 3, 4. Oke? Sintanya 1. Sintanya. 1. Ini kan jawab berarti. Ya, ini pertanyaan. Nanti salah satu tanya, nanti tinggal jawab. Oke? Terus yang materinya mana? Nah, itu nanti presentasi di materi 1. 1 saja. Ini ditulis, dipahami. Satu mana satu? 1. Oke, 1. Ya. Boleh nggak Pak? Ditulis sama nggak? Oke. Cari referensi di jurnal, buku, atau di LKS juga boleh. Mungkin ngeten nggih, Pak. Oke. Nggih, Pak. Pak ini boleh, Pak? Boleh. Sudah ada 15 menit? Sudah selesai semua ya? Oke. Kalau sudah, yang mau presentasi kelompok berapa dulu? 1, oke 1. Berdiri atau duduk? Duduk aja. Oke, duduk. Kembali ke duduknya masing-masing. Kembali duduknya masing-masing. Di tempatnya tapi berdiri nggih? Di tempatnya tapi berdiri. Oke, ya, salam dulu, perkenalkan dari kelompok berapa. Siapkan pertanyaan, nggih. Satu pertanyaan, nanti kita bergantian. Satu saja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jadi kelompok
aja nanti dengar semua. Iya. Yuk kita simak penjelasan dari teman kita. Masa jahiliyah lupa sama Tuhan. Jahiliyah itu bukan bodoh pelajaran, tapi bodoh soal iman atau tauhid. Mereka lupa cara menyembah Allah yang benar. Awalnya baik, nenek moyang mereka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu tauhid, menyembah Allah satu. Siapa yang merusak? Ada orang namanya Amr bin Lu'ay al-Qusay. Dia bawa patung Hubal ke Ka'bah, lalu semua ikut-ikut. Ka'bah penuh, akhirnya Ka'bah dikelilingi 360 patung. Lata, Uzza, dan lain-lain. Mereka menyembah patung itu katanya sih biar dideketin sama Tuhan. Misi Nabi Muhammad, ingat Tuhan lagi. Tujuan utama. Nabi datang bilang, stop menyembah patung. Balik lagi ke tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Peringatan keras. Nabi juga bilang, hidup ini ada akhirnya. Pada hari kiamat yang akan membalas semua perbuatan kita. Intinya, ayat-ayat ini isinya fokus banget soal iman dan kepercayaan. Ada yang bisa ditanyakan? Presentasi dari kelompok 1, mungkin ada yang kelompok lain atau menanggapi atau memberi pertanyaan? Tunjuk jari dulu. Mungkin Mas Aska? Oke. Namun mereka percaya bahwa berhala tersebut hanya sebagai perantara untuk melihat Islam. Jelaskan mengapa kepercayaan ini disebut sebagai penyimpangan terbesar dari ajaran tauhid Nabi Ibrahim, dan apa solusi langsung yang ditawarkan Nabi Muhammad untuk mengatasi masalah ini. Yuk, langsung ditanggapi. Kepercayaan berhala sebagai pelantara adalah penyampaian terbesar karena ia menghancurkan konsep tauhid. Mengenaskan Allah dalam Islam hubungan dengan Bisa diperkeras lagi? Diperkeras lagi? Jawabannya? kepercayaan berhala sebagai perantara adalah penyimpangan terbesar karena ia menghancurkan konsep tauhid. Pengesakan Allah. Dalam Islam, hubungan hamba dengan Allah adalah langsung tanpa perantara. Menggunakan berhala sebagai perantara sama dengan menyekutukan Allah atau syirik. Solusi Nabi. Solusi langsungnya adalah mengajarkan ketauhidan secara murni. Nabi mendakwakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang menjadikan prioritas utama dakwah di Mekah selama 13 tahun, yaitu mengembalikan akidah kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa bisa demikian? Sesuai dengan kedua aspek kepercayaan dan enam prioritas dakwah. Ringkasan Anda menegaskan bahwa jahiliyah adalah bodoh dalam keimanan atau tauhid, dan bahwa penyembahan berhala dipimpin oleh Amr bin Lu'ay. Solusi Nabi sesuai dengan poin pertama prioritas utama dakwah, mengajarkan ketauhidan. Nah, itu gitu ya Mas ya, jawaban dari kelompok 1. Nah, jadi poin-poinnya itu tadi. Mungkin dari kelompok selanjutnya tidak ada pertanyaan ini? Tidak ada. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya ditutup dulu ya? Belum ditutup dulu ya? Oh ya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok berapa? 2. Oke. Nanti siapa pertanyaan lagi nggih? Nah, siapa pertanyaan lagi biar presentasi kita menarik. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kondisi sosial masyarakat sosial Arab, sisi gelap dan sisi terang.
mereka masyarakat Jazirah Arab mempunyai sisi keren, yaitu orang yang berani, daya pikirnya kuat, dan disebut visi atau KR. Yang kedua, mereka juga punya sisi jelek, yaitu hobi mabuk-mabukan, minum khamr, berjudi, zina, dan merampok. Yang ketiga, cewek gak ada harga dirinya. Kedudukan wanita sangat rendah dan dianggap aib pada masa saat itu. 4. Tradisi paling keji, yaitu ada tradisi wa'dul banat, yaitu mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Dan yang kelima, jual beli manusia. Sistem perbudakan masih marak. Yang kedua, misi Nabi Muhammad, mengubah kelakuan masyarakat Jazirah Arab. Pertama, prioritas Nabi datang untuk meluruskan akhlak yang rusak tadi. Yang kedua, dilarang keras tradisi waktu banat, judi, dan khamr. Yang ketiga, kesetaraan. Islam mengangkat derajat wanita dan budak. Contohnya Bilal bin Rabah. Semua sama di mata Allah dan berbeda cuma ketakwaannya. Dan yang ketiga, tantangan sosial yang dihadapi Nabi Muhammad. Kafir Quraisy menyiksa sahabat Nabi yang lemah atau budak karena mereka menolak kesetaraan sosial yang diajarkan Islam. Sekian, mungkin ada yang ditanyakan. Tanyakan dari kelompok berapa yang ingin bertanya? Mas Yazid? Berapa? Oke, 1. Nah, ini saling menyerang ya. Oke, tadi kelompok 1 bertanya, ganti kelompok 2 yang bertanya. Oke. Masyarakat Arab dengan memiliki suku positif seperti keberanian dan kecintaan dalam bersyariat atau syariat. Tapi juga sisi negatif seperti tradisi waktu berada dan maraknya perbudakan. Bagaimana Islam mengatur bahwa nanti dibuka secara radikal juga status sosial perempuan dan kaum muda. Serta bukan karena pada yang merupakan tidak namun dianggap terjadinya dalam Islam. Langsung ditanggapi? Oke, langsung. Islam secara radikal mengubah status sosial dengan menghapuskan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan status sosial, budak atau bangsawan. Islam juga melarang total praktik wa'dul banat dan mengharamkan perlakuan semena-mena terhadap budak. Nabi menegaskan bahwa yang membedakan manusia hanyalah ketakwaan ataupun tauhid. Contoh sahabat yang paling terkenal adalah sahabat Bilal bin Rabah, seorang budak yang disiksa hebat. Namun karena keimanannya, ia menjadi salah satu sahabat paling mulia dan ditunjuk sebagai muadzin pertama dalam Islam. Alasannya kenapa mungkin demikian? Sesuai dengan slide 3, kondisi sosial, dan slide 6, prioritas dakwah. Ringkasan Anda mencantumkan tradisi wa'dul banat dan perbudakan. Nabi datang untuk mengubah akhlak jahiliyah. Kisah Bilal bin Rabah adalah representasi nyata bagaimana Islam mengangkat martabat manusia dari perbudakan. Suatu hal yang dibahas dalam konteks tantangan penyiksaan di Mekah. Oke. Gimana kelompok 1? Bisa dipahami nggih? Oke, bisa. Ya, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4 dulu? 3, oke, urut ya. Nah. Pak iki Pak. Oke, ini ada mic-nya. Di tengah siji enggak? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan ringkasan materi tentang kondisi ekonomi masa jahiliyah. 1. Pekerjaan umum. Mayoritas orang Mekah adalah berdagang atau berniaga. Suku Quraisy adalah pengusaha bisnis. 2. Rute bisnis. Terkenal dengan perjalanan dagang ke Yaman musim dingin dan Syam musim panas. 3. Pusat keramaian. Ada pasar besar, ukas, tempat orang dagang, berpuisi, dan berbudaya. Yuk, 4. siapkan beberapa Masalah pertanyaan. keuangan. Sudah biasa pakai sistem riba, bunga dalam pinjaman yang merugikan rakyat kecil. 2. Cara Nabi berdakwah. 1. Tahap 1. Siriyah, sembunyi-sembunyi, 3 tahun. Ini penting buat mencetak orang-orang kuat iman dalam tanpa
bikin gaduh. 2. Tahap 2, jahriyah, terang-terangan. Setelah turun Qiyas Al-Hijr 90 ayat 94. 3. Kritik Islam. Islam melarang keras riba karena tidak adil dan itu mengganggu pengusaha Mekah yang kaya raya. 3. Tentang ekonomi. Karena takut bisnis dan sumber pendapatan mereka dari riba dan Ka'bah hancur, kafir Quraisy melakukan pemboikotan total selama 3 tahun. Tidak boleh ada yang jual beli dengan Nabi dan pengikutnya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Dari kelompok mana? Oke, dari kelompok 4. 4 ya? Yang lain bisa didengarkan dari pertanyaannya, nanti bisa menyanggah atau bagaimana? Kafir Quraisy merespon dakwah dengan penolakan keras karena mereka takut ajaran Islam yang melarang riba dan menuntut keadilan akan merusak sistem ekonomi yang sudah menguntungkan para bangsawan Quraisy. Mereka merasa terancam secara finansial. Perlawanan terberat. Bentuk perlawanan ekonomi terberat adalah pemboikotan total, boikot ekonomi dan sosial terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib selama 3 tahun. Tujuannya adalah melumpuhkan secara ekonomi hingga pengikut Nabi menyerah karena kelaparan. Alasannya kenapa? Alasannya sesuai dengan C4, kondisi ekonomi yang menyebabkan riba, dan C7 tentang tantangan dakwah. Pemboikotan adalah bentuk perlawanan fisik dan ekonomi yang paling parah yang dihadapi Nabi dan pengikutnya, menjadikannya poin penting dalam tantangan dakwah di Mekah. Mana kelompok 4? Sudah dipahami ya? Oke. Yang lain ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Ditutup dan dilanjutkan presentasi hasil dari kelompok 4. Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya mana? Mic-nya? Cek. Oke, harus ini. Berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang kondisi politik suku-suku kuat masa jahiliyah. 1. Politik luar. Ada 3 negara besar yang mengintip Arab: Romawi Timur, Persia, dan Himyar. 2. Politik dalam. Masyarakat sangat fanatik pada suku mereka adalah bangsa. Kalau suku A dikepalai, suku B harus bela suku A. 3. Perang suku. Sering terjadi perang kecil antar suku. Contohnya adalah perang Ujar. 4. Mekah aman. Mekah itu tempat istimewa yang belum pernah dijajah negara asing. Nomor 2 adalah reaksi politik suku Quraisy. 1. Penolakan. Mereka menolak Islam karena Islam menghapus fanatisme suku dan mengajarkan kesetaraan yang mengancam kekuasaan pemimpin. 2. Sogokan. Mereka pernah menyogok Nabi dengan jabatan raja kita, tapi Nabi tolak. Nomor 3 adalah kunci sukses. Nomor 1. Jalan buntu. Dakwah di Mekah terlalu berat karena penolakan politik Quraisy. 2. Kesepakatan penting. Nabi mendapat janji bantuan dan perlindungan seperti perjanjian politik dari penduduk Yasrib melalui baiat Aqabah 1 dan 2. 3. Hijrah bukan kabur. Hijrah itu langkah strategis untuk pindah basis. Tujuannya adalah mendirikan negara Islam pertama di Madinah agar dakwah terus teruskan. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 3. Oke, Mbak Arin, silakan. Mekah. Jelaskan mengapa hijrah ke Yasrib Madinah bukan hanya pelarian, melainkan merupakan langkah strategis politik bagi Nabi Muhammad SAW, dan perjanjian apa yang menjadi landasan politik Nabi untuk mendapatkan perlindungan di sana. Oke, coba jawabannya apa? Hijrah adalah langkah strategis politik karena Mekah sudah tidak aman dan dakwah mencapai jalan buntu. Pindah ke Yasrib, Nabi dapat membangun basis politik dan pemerintahan yang baru yang bebas dari tekanan Quraisy, sehingga ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh. Sesuai dengan slide 5, kondisi politik yang menyebutkan Asobiyah, dan slide 8 uji keberhasilan yang menggarisbawahi dirinya dengan Yasrib. Daya Al-Obrah adalah peristiwa kunci yang mengubah dinamika dakwah dari spiritual menjadi memiliki kekuatan politik atau territorial. Gimana Mbak Arin? Sudah dipahami? Oke, bisa. Ya, ditutup. Duduk. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil dari pemahaman masing-masing kelompok terkait materi pada pagi hari ini. Nah, setelah kalian memberi simpulan tadi, saya juga memberi simpulan dari materi ini tadi. Yang pertama, masyarakat Arab pra-jahiliyah pada waktu itu kepercayaannya masyarakat Mekah awalnya menganut tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, namun mereka beralih menjadi penyembah berhala yang diperoleh oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai, menjadikan Ka'bah pusat 360 berhala sebagai perantara mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari segi sosial, di satu sisi mereka adalah bangsa pemberani dan ahli syair. Jadi pada waktu itu mereka ahli-ahli syair, belum mengenal Quran dan lain sebagainya, mereka ahli syair. Nah, di sisi lain mereka memiliki kebiasaan buruk seperti minum hammer itu apa? Kalau sekarang arak, kopi miring, CY apa dan sejenisnya gitu ya. Nah, berjudi, tahu judi? Kalau sekarang apa? Nah, apa? Togel ada lagi? Slot ada lagi? Nah, dan lain sebagainya. Dan tradisi keji mengubur anak perempuan hidup-hidup atau wadul bana. Jadi waktu dulu perempuan itu tidak ada artinya dianggap tidak ada artinya, sehingga kalau ada bayi lahir kok perempuan dikekno jogangan dipendem secara hidup. Nah, yang ketiga, dari sisi ekonomi, mata pencarian utama adalah perniagaan atau berdagang. Dengan suku Quraisy memegang peranan penting, praktik riba atau bunga sudah menjadi tradisi yang lazim waktu itu. Yang keempat, dari sisi politik, Arab sangat terikat dengan pada fanatisme suku Asohibiyah yang sering memicu peperangan antar suku. Jadi wong dia menunggu senengane perang, orang lanang nak ora perang. Selanjutnya, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Prioritas utama, fokus utama dakwah adalah mengajarkan ketauhidan, menyembah hanya kepada Allah, dan meyakinkan adanya hari pembalasan atau akhirat. Selain itu, Nabi juga berupaya mengubah akhlak jahiliyah. Dari segi strategis ada dua. Yang pertama sembunyi, yang kedua terang-terangan. Tantangannya apa? Tantangannya kafir Quraisy merespon dengan penghinaan, ancaman, penyiksaan, dan bahkan menawarkan harta, kedudukannya, dan wanita kepada Nabi
agar berhenti berdakwah. Pemboikotan total juga pernah dilakukan. Jadi pengorbanannya itu sangat berat sekali. Kunci keberhasilan, nah ini kuncinya. Keberhasilan dakwah di ujung ditunjang oleh kepribadian Nabi yang terkenal sebagai Amin, keteguhan dan kesabaran beliau serta dukungan dari penduduk Yasrib atau Madinah melalui baiat Aqobah 1 dan 2. Nah, ini kesimpulan materi atau pelajaran pada pagi hari ini. Ada yang ditanyakan? Atau sudah dipahami semua? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Pertama kali kita datang berdoa, pulang kita juga berdoa. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Suyati Sekian dari saya, jangan lupa nanti di rumah jaga kesehatan, jangan lupa belajar, jangan lupa banyak membaca buku, referensi dan lain-lain. Apabila ada tutur kata atau hal lain yang kurang berkenan dari materi hari ini bisa diperbaiki di kemudian hari. Gitu nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suyati. Oke, sudah selesai. Muah. Anak pelajaran kita penak ya? Ngomong Surdi. Anak ini aneh. Muah. Oh jangan. Cangking, ewangi nyangking ya? Ewangi nyangking. Ewangi nyangking, tolong. Iki barang jin. Jin. Ada yang dia nang ngarep lah ya.